Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Kembali kita bersama-sama di rumah kita masing-masing beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat semua kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang Kau terus Bapa curahkan dalam segala kehidupan kami untuk kami boleh beribadah hari ini. Mari Bapak campur tangan-Mu melindungi kami dari setiap Bapak kuasa serangan di udara, Bapak sakit penyakit masalah, bahkan Bapak kuasa Bapak COVID-19 yang menyerang bangsa daerah, bahkan kehidupan kami untuk beraktivitas. Kami sehati sepakat Tuhan, kuasa dan kekuatannya kami akan patahkan hancurkan dalam nama Yesus tidak berkuasa. Kami lepaskan kuasa Allah, otoritas Tuhan Yesus Kristus memimpin dan menyertai kami beribadah, karena pertolongan dalam Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, program kami hari ini untuk diberkati, karena program-Mu memampukan setiap pribadi kami untuk mengalami kasih dan mujizat-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Jika Kau berkata gunung itu tinggi, jika Kau berkata badai itu besar, Yesus pun berkata miliki iman sebesar biji sawi. Angkat
yang ajaib. Rancangan-Mu tidak pernah berubah. Manusia merekatkan Bapa kehidupan kami dengan berbagai cara untuk menjatuhkan kami. Tetapi Allah merekakan kebaikan dalam kehidupan kami untuk kami selalu berjalan melihat masa depan yang gilang gemilang. Terima kasih Roh Kudus. Engkau bertahta Tuhan atas setiap pujian penyembahan kami, sehingga kami mengalami kasih dan lawatan-Mu. Karena kami percaya orang yang hatinya melekat kepadamu akan senantiasa terpelihara di masa yang sukar ini. Berikan kami sukacita, berikan kami kekuatan Tuhan, karena kami mau berkira di dalam baik kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. biarlah kita mengalami kekuatan yang baru bersama Yesus. Mari satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau terus merancangkan kebaikan dalam kehidupan kami, sehingga kami semuanya Tuhan berjalan dalam kehidupan ini untuk melihat masa depan yang baik. Tuhan memberikan kami kekuatan, Tuhan memberikan kami semangat yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, bertahta menguasai setiap pribadi kami dalam nama Tuhan Yesus.
kasihku yang kuterima darimu. Dengan namaku membalas cintamu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan namamu membalas kasih yang kuterima darimu. Terima kasih Tuhan. Dengan namamu membalas cintamu, oh Yesusku, kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, kau Bapakku yang setia, kau Bapakku yang setia. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas segala kasih setia dan anugerah-Mu, dan pada saat ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan roh wahyu dan hikmat, urapi hamba-Mu dengan kuasa dan otoritas, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini dengan kata-kata yang sederhana, tetapi penuh dengan kuasa dan otoritas yang berasal dari surga. Firman yang melengkapi, firman yang meneguhkan, firman yang menguatkan dan mengokohkan setiap kami, sehingga setiap jemaat dapat bertumbuh dewasa ke arah pribadi-Mu sendiri, Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Kepala Gereja. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Perenungan kita pada saat ini saya ambil dari Wahyu pasal yang ke-20, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ayat 15 dikatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Amin. Judul renungan kita pada saat ini, error 404 not found, atau error 404 tidak ditemukan. Dalam beberapa hari ini, baik di acara-acara atau berita-berita televisi maupun di internet,
diramaikan dengan sebuah peristiwa di mana ada sebuah mural di dinding sebuah jalan dengan tulisan error 404 not found. Ada banyak orang yang bertanya, apa arti kalimat itu? Mengutip news.com, pesan 404 not found adalah kode respon standar Hypertext Transfer Protocol yang dihasilkan saat pengguna internet mengakses tautan, mengakses sebuah file di internet dan ternyata file itu rusak atau mati. Itu adalah cara internet untuk mengatakan bahwa tidak ada jalan lain untuk menemukan file yang ada di internet itu. Sehingga pada perkembangannya menjadi sebuah standar jawaban dari pihak internet ketika seseorang tidak bisa menemukan file yang dicari, yaitu room 404 file not found. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Wahyu pasal 20 ayat 15 tadi dikatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ketika saudara dan saya satu hari nanti mati, ayat 12 dikatakan, aku melihat orang-orang mati, besar kecil berdiri di depan tahta itu. Dan dibuka semua kitab. Dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Setiap nama kita akan dicari apakah ada di dalam kitab kehidupan itu. Tetapi ketika nama kita tidak ditemukan di dalam kitab kehidupan itu, di ayat yang ke-15 tadi dikatakan, maka kita dilemparkan ke dalam lautan api itu. Kalau kita mencari sebuah tautan di internet, dan mungkin kita tidak menemukannya, kita mendapat jawaban room 404 file not found. Mungkin kita masih bisa memperbaharuinya. Tetapi saudara, jika nama saudara dan saya tidak ditemukan dalam kitab kehidupan, tidak ada lagi yang bisa memperbaikinya. Jalan satu-satunya, orang tersebut dilemparkan ke dalam lautan api. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saudara bekerja di kantor, saudara punya laporan-laporan, atau mungkin saudara sedang membuat skripsi, membuat tesis, dan tiba-tiba data itu hilang. Maka saya percaya itu menjadi sebuah kesedihan yang sangat, menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan. Saudara bayangkan hari ini, bagaimana suatu hari nanti kalau nama saudara atau nama saya atau nama orang-orang yang saudara kasih ternyata tidak ditemukan di kitab kehidupan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana agar nama kita tetap tercatat dalam kitab kehidupan, atau dalam bahasa Ibrani-nya Sefer Chaim. Bagaimana agar nama kita tetap tercatat dan tidak terhapus? Yang pertama saudara, Alkitab berkata dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kelima dikatakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh,
dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Artinya saudara, orang yang tidak dibaptis sesuai firman Tuhan, mengalami kelahiran baru, namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Maka Alkitab berkata dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 dikatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Siapa orang yang boleh dibaptis? Orang yang bertobat dari dosanya. Artinya orang yang dewasa, anak kecil belum bisa bertobat. Anak kecil diserahkan oleh orang tuanya. Ada banyak baptisan saudara, tetapi Alkitab berkata dalam Matius pasal 21 ayat 25 dikatakan, dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Baptisan yang berasal dari surga adalah baptisan Yohanes, baptisan tanda pertobatan. Maka jika hari ini saudara belum dibaptis sebagai tanda pertobatan, maka carilah hamba-hamba Tuhan. Kenapa saudara jangan sampai ketika satu kali saudara atau saya menghadap tahta Allah, menghadap pengadilan tahta putih, nama kita tidak ditemukan di situ. Yang kedua saudara, bagaimana agar nama kita tetap tercatat di dalam buku atau kitab kehidupan? Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ketiga dikatakan, bahkan ku minta kepadamu juga Sunsigos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Yang kedua adalah orang-orang yang setia dalam pekabaran Injil. Kita dibebaskan, kita dimerdekakan untuk beribadah kepadanya. Kita dibebaskan, kita dimerdekakan dari dosa, agar kita memuliakan Dia, melayani Dia. Siapakah orang yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan? Orang-orang yang berjuang di dalam pekabaran Injil. Jadi yang kedua saudara, pakailah hidup untuk melayani Tuhan. Setialah untuk terus berjuang dalam pekabaran Injil, agar nama kita tetap tercantum dalam kitab kehidupan. Yang ketiga saudara, dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Namamu dapat ditemukan di kitab sorgawi, yaitu kitab kehidupan. Berarti yang ketiga, siapakah orang yang namanya ditemukan di dalam kitab kehidupan? Adalah orang-orang yang hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Bagaimana caranya agar kita tahu bahwa kita hidup dalam kuasa Roh Kudus? Salah satu cara agar kita tahu bahwa kita hidup dalam kuasa Roh Kudus, yaitu roh jahat takluk kepadamu. Kita ingat cerita tentang anak-anak Sheba.
ketika dia mencoba mengusir roh jahat, apa yang dikatakan oleh roh jahat? Roh jahat itu mengejek anak-anak Skeva. Kenapa? Sekalipun mereka anak-anak seorang imam, tetapi mereka tidak berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Yang keempat, saudara, siapakah orang-orang yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan? Di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang kelima dikatakan, saudara, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Yang keempat di sini dikatakan barang siapa menang, berarti ada yang kalah. Apakah semua orang Kristen pasti masuk surga? Alkitab berkata tidak. Karena Alkitab berkata barang siapa menang, berarti ada yang kalah. Alkitab berkata yang menang, yang setia, maka Tuhan tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Barang siapa menang berarti berbicara tentang sebuah perjuangan. Barang siapa menang berarti berbicara tentang sebuah perkataan aktif, perbuatan aktif. Karena bukanlah orang yang pasif. Alkitab berkata dalam Lukas pasal 13 ayat 24 dikatakan, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Di sini ada dua kata kerja yang sangat berbeda, yaitu berjuanglah untuk masuk. Banyak orang yang berusaha untuk masuk tidak dapat. Usaha saja tidak dapat, apalagi tidak pernah usaha. Orang yang usaha saja ditolak, apalagi yang hanya bersantai-santai dan mengisi kehidupannya dengan dosa. Berjuanglah, dalam bahasa Yunani agonizomai, berjuang sampai meneteskan darah untuk masuk melalui pintu yang sesat. Maka ada banyak orang yang kalah di sini. Maka tadi Wahyu berkata barang siapa yang menang, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Kekristenan bukan hanya sekadar menerima anugerah. Kekristenan artinya sebuah perjuangan iman, kesetiaan dalam memperjuangkan iman sampai akhir. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih, lebih sedikit lagi yang setia. Maka yang keempat, setialah dalam perjuangan iman sampai akhir. Maka nama kita tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Dan yang kelima, saudara, di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. Di pasal 13 ayat yang ke-8 dikatakan, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari Anak Domba yang telah disembelih. Di sini dikatakan, saudara, yang pertama orang yang najis, yang kedua orang yang menyembah berhala. Jika ada dosa dalam kehidupan kita di hari-hari ini, waktunya kita bertobat.
Ini waktunya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah darah Kristus menyucikan kita kembali, menguduskan kita kembali. Dan jangan lagi kita menyembah berhala, saudara. Karena Alkitab berkata yang menyembah berhala, maka namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan dari anak domba itu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah menjadi perenungan bagi kita. Ketika satu hari saudara dan saya menghadap tahta kerajaan Allah, di depan tahta itu sang anak domba berdiri menentukan apakah kita menghadapi kematian kekal atau kita memperoleh kehidupan yang kekal. Ketika sang anak domba membuka kitab kehidupan, jangan sampai ketika saudara menyebut nama saudara, sang anak domba berkata, error 404 not found. Amin. Kita naikkan pujian, mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan beri, pengorbanannya, dan agar kita terus setia kepada Dia. Bapa, ajarku bersyukur buat hari-hari yang Kau beri di sepanjang hidupku. Bapa, waktu kan mengerti arti panggilanmu, Tuhan di dalam hidupku. Yesus, ajarku tetap setia, berdiri menjauh sampai buktimu. Bawaku jadi kepunyaanku, yang berkenan di hatiku. Yesus, ajarku tetap setia, berdiri menjauh sampai buktimu. Bawaku jadi kepunyaanku, yang berkenan di hatiku. Yang berkenan di hatiku. Kita siapkan hati kita, saudara, untuk menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa kasih Tuhan terus berlaku dalam hidup kita. Biar setiap kita memohon pengampunan atas setiap dosa dan kesalahan kita. Dan kita berkata dosa semerah darah, dosa semerah kirmisi, agar Tuhan hapus seputih salju, seputih bulu domba. Kita siapkan hati kita, saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga lebih dari roti mana.
Setiap aku makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, aku tidak lapar lagi, aku tidak haus lagi. Aku tolak stres, depresi, khawatir, ketakutan, dan keputusasaan. Karena di dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan, tetapi keberanian, iman yang mengalahkan dunia. Aku berdoa, aku tolak kutuk resesi ekonomi, kutuk kegagalan, kutuk kebangkrutan, aku tolak kutuk hutang. Aku tolak kutuk belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pindahan, belalang pelompat. Aku tolak kutuk taman Eden, kerja keras, makan semaduri. Aku percaya Tuhan Yesus yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena aku hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apa yang kupegang diberkati, yang kukerjakan berhasil. Apa yang kurancangkan di dalam Tuhan dikenapikan. Sehingga aku bersama keluarga tidak minta-minta roti. Aku bersama keluarga menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Maka dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita berdoa dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan. Tuhan Yesus dipukuli, diludahi, dinodai, dicambuk, ditombak, disalibkan untuk menanggung kutuk dosaku dan penderitaanku. Dan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus semua sakit penyakitku sudah sembuh. Sistem imunku diperkuat, roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Sehingga semua virus, bakteri, sakit, penyakit, bahkan virus COVID-19 tidak berkuasa. Aku sudah menerima urapan imam dan urapan raja. Suatu hari nanti aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan, masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jemaatmu dimanapun mereka berada, yang beribadah bersama-sama kami melalui streaming ini Tuhan, yang belum mengalami kelahiran yang baru, biarlah Engkau menjamah hatinya Tuhan. Karena firman-Mu berkata, yang tidak dilahirkan dari air dan roh, maka namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Bagi setiap kami Tuhan yang sudah mengalami kelahiran baru, biarlah Engkau terus menuntun kami, agar kami tidak lagi menyimpang ke kanan dan ke kiri. Engkau terus menuntun kami dalam perjuangan iman, agar Engkau yang telah memanggil kami, Engkau yang telah memilih kami, Engkau mendapati kami sebagai mempelai-mempelai-Mu yang setia, mempelai-mempelai yang tak bercacat dan berkerut. Biarlah kuasa darah-Mu terus menebus kami Tuhan, karena bukan dengan gagah perkasa kami, tetapi karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan, Engkau yang menyucikan kami dari setiap dosa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan mata rohanimu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah engkau laki-laki, engkau menjadi pohon tarbatin kebenaran tanaman kesukaan Tuhan, yang menceritakan tentang keagungan Tuhan.
Diberkatilah engkau para wanita, engkau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat, yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan engkau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah engkau anak-anak muda, kau menjadi tunas zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup-hidup dalam kelimpahan. Maka engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti, engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah Abraham, Salem, Israel, Jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita, damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin. Dirimu seumur hidupku masih dalam rencanamu, maka pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jaminanku, perjalananmu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.